Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya dengan judul Bullying Digital dan Ujaran Kebencian di Grup WhatsApp. Di sini selanjutnya ada latar belakang. Di latar belakang ini menjelaskan apa sih di grup WhatsApp itu dan dimaksud dengan judul yang tadi, yaitu grup WhatsApp yang seharusnya menjadi ruang komunikasi yang sehat dan bermanfaat seringkali berubah menjadi tempat terjadinya tindakan yang merugikan. Fenomena seperti bullying digital dan ujaran kebencian semakin sering ditemukan di dalamnya. Hal ini terjadi karena sifat komunikasi di dunia maya yang seringkali membuat seseorang merasa berani berbicara kasar atau menyakiti orang lain tanpa bertatap muka langsung, serta pesan yang tersebar dengan cepat dan sangat sulit dihapus sepenuhnya. Yang dimaksud dengan itu adalah tentang bagaimana kita memanfaatkanlah grup WhatsApp itu dengan sebaik-baiknya tanpa bertatap muka. Dan juga kalau grup itu nggak mudah dihapus karena banyak orang yang mempunyai grup itu dan bisa menyimpannya kapan saja. Selanjutnya ada nilai akhlak Islam. Nah, di sini saya membuat ada 4 akhlak Islam. Yang pertama itu adil dan qis. Yang dimaksud itu adalah dilarang menghakimi orang lain tanpa bukti yang jelas. Setiap negara punya aturan hukum ya, punya aturan hukum dan berlaku di setiap manusia, setiap orang ya di negara itu. Kalau misalnya kita memfitnah orang nih tanpa bukti yang jelas, tanpa fakta-fakta dan informasi yang jelas nih, pasti kita akan mendapat sanksinya gitu. Nah, kedua itu ada lil alamin, rahmatan lil alamin. Yang dimaksud rahmatan lil alamin itu adalah Islam mengajarkan kasih sayang bukan permusuhan. Allah juga mengajarkan kita untuk kasih sayang ya, bukan mencari permusuhan di luar sana. Yang ketiga ada amar ma'ruf nahi munkar. Yang dimaksudnya itu adalah kewajiban mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, termasuk tidak di dalam melihat kesalahan. Dimaksud itu adalah mengajak teman-teman di grup itu untuk membuat kebaikan dan mencegah keburukannya, seperti omongan kasar, memfitnah ataupun hal-hal yang menyakiti orang lain. Dan keempat itu menjaga lisan. Maksud menjaga lisan itu adalah larangan mengucapkan kata-kata kotor atau menyakiti hati orang lain. Sebaik-baiknya kata dijagalah omongannya. Ataupun kalau misalnya kita lagi mengetik nih, harus dibaca ulang biar yang kita sampaikan itu tidak menyakiti perasaan orang itu. Selanjutnya itu adalah dimensi akhlak yang terlibat. Nah, ada 2 dimensi akhlak yang terlibat ini, ada titik konflik etis dan nilai Islam yang relevan. Nah, di titik konflik etis ini ada 4. Yang pertama itu ada gibah atau gosip ya, dan namimah atau adu domba digital. Maksudnya itu gosip, misalnya kita punya grup nih. Grupnya itu memang khusus untuk menggosipi orang-orang, artis ataupun berita-berita yang saat ini rilis lah, yang sangat memanas. Nah, di situ kita bisa menggosip dan saling mengadu domba tapi tidak saling menyakiti. Kedua itu adalah jolim, kejoliman terhadap hak privasi orang lain. Dan kita harus, maksudnya itu adalah menjaga batas ya, batas pertemanan, batas bicara kita untuk kita sampaikan terhadap orang tersebut. Yang ketiga itu diam sebagai bentuk persetujuan, diam atau tacit consent. Yang dimaksudnya itu adalah kita dijolimi nih, tapi kita diam. Diam itu bukan kita setuju dengan omongan mereka ya.
diam bentuk persetujuan. Jadi kalau misalnya kita diam saja nih, diomongin, dijolimi, diam aja, nggak dinasehati, nggak dibilangi orang tersebut atau pelaku tersebut, kita pasti dianggapnya kita setuju diomongi. Jadi kita harus menasehati orang tersebut lah untuk menjaga lisannya. Keempat itu konformitas kelompok fans keberanian moral. Konformitas kelompok ini maksudnya itu adalah berkelompok ya, grup yang ada di WhatsApp itu. Keberanian moral itu keberanian dalam dirinya. Keberanian moral itu dia berani bertanggung jawab atas perbuatan yang dibuatnya. Dan kalau konformitas kelompok ini seperti banyak orang, tapi pastinya ada pendapat-pendapat dari teman-teman lainnya untuk tidak berani terhadap bertanggung jawab lah terhadap yang sudah dibuatnya. Itu lagi yang kedua itu ada nilai Islam yang relevan. Di nilai Islam yang relevan ini ada amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmahnya. Kedua ada ukhuwah Islamiyah atau solidaritas sesama muslim. Yang ketiga firs al-ik atau menjaga kehormatan orang lain. Yang keempat itu keberanian moral atau syaja'ah ya. Selanjutnya ada data dan konteks fenomena. Data yang saya teliti ya, 1 dari 4 mahasiswa di Indonesia pernah menjadi korban perundungan digital. Nah, maksudnya itu adalah kita pernah mendengar ya, ada pelecehan di grup WhatsApp digital dengan teman kelasnya atau teman sejenisnya lah ya. 60% pelaku bertindak hanya karena mengikuti arus dan tekanan kelompok. Kita juga mendengar juga ya tentang satu peristiwa pelecehan di grup WhatsApp. Pasti kalian banyak yang tahu. Saya tidak perlu menjelaskannya lagi ya. Banyak 60% lah pelaku bertindak hanya karena biasanya itu di grup itu ada 50% yang melakukan pelecehan terhadap temannya dan sebagiannya itu enggak. Tapi mereka ikut juga, tapi cuman mengikuti arus dari tekanan kelompok, dari tekanan teman-teman yang lain yang untuk melecehkan orang tersebut. Dan konteks fenomena itu Unarsif Indonesia 2023 melaporkan 45% remaja dan mahasiswa pernah mengalami cyberbullying. Kominfo mencatat meningkatan kasus ujaran kebencian digital sebesar 60% dalam 2 tahun terakhir. Penelitian ini Universitas Indonesia 2024 menunjukkan cyberbullying di lingkungan kampus menyebabkan 23% korban mengalami penurunan prestasi akademik dan 8% pencapaian taraf depresi klinis yang memerlukan penanganan medis. Dan 2 tahun yang lalu saya mendengar juga peristiwanya seperti ini juga yang 4 April yang lalu ya. Itu dibahasnya, itu kejadiannya di 2 tahun yang lalu. Di 2 tahun yang lalu itu sangat tragedis banget. Remaja atau mahasiswa yang pernah mengalami cyberbullying digital atau perundungan bulinya itu seperti melecehkan perempuan yang lain.
dan juga banyak korban ya, karena di grup itu banyak orangnya, banyak korban 20%, hampir atau standar lah 23% korban mengalami perundungan. Perundungan prestasi itu maksudnya itu adalah penurunan kehilangan motivasi dalam dirinya, dan ataupun mentalnya itu lagi rusak. Dan 8% itu memerlukan penanganan medis, seperti dia itu dilecehkannya itu digital, tapi dia itu sakit mental, depresi, dan harus ditangani oleh medis. Selanjutnya itu adalah dampak yang ditimbulkan. Dampak dari kejadian cyberbullying tadi itu adalah dampak, pastinya ada dampak bagi korban, dampak bagi pelaku, dan dampak bagi lingkungan kampus tersebut. Apa sih dampak bagi korbannya itu? Dampaknya itu pertama penurunan prestasi akademik dan motivasi belajar. Kedua itu gangguan kesehatan mental, cemas, stres, hingga depresi. Pasti korban tersebut mengalami itu ya. Ketiga, gerasa atau merasa rendah diri dan kehilangan percaya diri. Mereka itu dampak bagi korban itu maksudnya kehilangan motivasi, kehilangan semangat untuk hidup, kehilangan dan cemaslah untuk ada di univ itu. Dampak bagi pelakunya itu ada hilangnya keberkahan, ilmu dan amal, tentunya ada ya. Kehilangan ilmu, pokoknya berdosa banget. Kedua itu menanam sifat jolim dalam dirinya. Kalau sudah melakukan satu kesalahan, pasti akan menimbulkan kesalahan lainnya tentunya. Seperti menjolimi diri sendiri pastinya. Ketiga itu menanggung dosa akibat penyakit hati sesama. Menanggung dosa ya, dosa, dan korban pun tidak mau lagi berteman sama pelaku tersebut. Yang ketiga itu ada dampak bagi lingkungan kampus, tentunya pasti ada dampaknya ya di lingkungan itu, baik itu di univ, baik itu di lingkungan kampung atau sebagainya. Dampak bagi lingkungan kampus itu ada terbentuknya suasana belajar yang tidak sehat. Pastinya mahasiswa tersebut tidak nyaman ada di univ itu kalau mereka atau pelaku tersebut masih ada di situ. Kedua itu hilangnya rasa saling menghargai antar manusia. Hilangnya kepercayaan diri, kehilangannya harga diri, kehilangannya saling menghargai sesama manusia, sesama mahasiswa lah ya. Pasti ada. Selanjutnya itu ada solusi dan tindakan. Setiap masalah, setiap fenomena kejadian di dunia ini, kejadian baik itu individu, kelompok, ataupun di lingkungan kita, pasti ada solusi dari tindakan tersebut. Solusinya itu adalah jangan menjadi penonton pasif. Yang dimaksudnya itu adalah tegur dengan sopan jika melihat ujaran kebencian muncul. Kita harus juga ya melihat dan menjaga lingkungan kita. Kita harus lebih peka lagi dalam melihat lingkungan kita, sekitar kita. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun yang diperbuat lah ujaran kebencian ini, digital WhatsApp ini, kita harus menasehati orang tersebut. Kedua itu adalah terapkan tabayun. Tabayun ini maksudnya pastikan kebenaran informasi sebelum ikut berkomentar atau menyebarkannya. Terapkan tabayun, yaitu adalah fakta-faktanya. Kita harus juga menerapkan fakta-fakta sebelum kita menerima informasi dari orang tersebut. Apakah informasi itu benar ataupun salah ditanggapi oleh orang tersebut. Dan jangan menyebarkan luas dulu sebelum kita mencari faktanya. Ketiga itu adalah tindakan tegas.
Dimaksud tindakan tegas ini adalah keluar dari grup dan isinya dan tidak mendukung lingkungan positif. Maksudnya itu adalah tindakan tegas. Kalau misalnya ada kejadian seperti itu lagi, kita wajib keluar untuk menghilangkan atau menghindari hal-hal yang negatif untuk meningkatkan dukungan lingkungan positif. Keempat itu lapor, sampaikan kepada dosen atau pihak kampus jika tindakan sudah melanggar batas serius. Maksudnya itu adalah lapor kalau misalnya ada kejadian keujaran kebencian muncul, kita wajib lapor ya. Tapi kita melihat juga dengan tabayun tadi, fakta-faktanya, dan kita juga harus bertindak dulu. Bertindak itu yang kecil-kecil dulu, seperti kita menasehati. Kalau bisa orang itu nggak bisa lagi dinasehati, kita wajib untuk melapor ke pihak wajib seperti dosen dan pihak kampus. 5 itu budaya positif, atau jadilah contoh komunikasi yang santun dan menghargai perbedaan pendapat. Kita juga kalau misalnya ada kejadian seperti itu lagi, kita harus budayakan positif atau budayakan berkomunikasi ya. Dan kita harus menghargai pendapat-pendapat teman untuk mencegah perbuatan tersebut. Selanjutnya ada landasan nilai Islam. Nah, di dalam Islam ini pastinya setiap kejadian fenomena di dunia ini pasti ada dan didasari oleh landasan Islam seperti di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di landasan Islam dalam buling ini adalah di surah Al-Hujurat ayat 11 berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, janganlah kaum saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan julukan yang buruk." Maksudnya itu adalah janganlah berbuat dan janganlah mengolok-olok teman lain, dan janganlah saling mencela satu sama lain. Janganlah, maksudnya itu lisan ya, lisan kita juga, jagalah lisan kamu sebaik-baiknya kamu menjaga dirimu. Yang kedua itu ada di surah Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah mencari kesalahan orang lain tanpa bukti yang jelas. Kalau misalnya kesalahan itu tidak dilakukannya, janganlah diomongin di belakangnya. Dan ada juga di landasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, seorang muslim itu adalah orang yang aman sesama muslim dari kaum lisan dan dari gangguan lisan ya dan tangannya. Maksudnya itu adalah seorang muslim itu adalah orang yang aman. Maksudnya itu kalau kita berteman sama sesama muslim, pasti kita tahu batasannya. Dan kalau misalnya kita berteman dengan saling bertoleransi seperti Kristen, Buddha, ataupun sebagainya yang bukan Muslim atau Islam ya, jagalah toleransi tersebut dan jaga batas perkataannya dari lisan tersebut. Nah, dari fenomena tersebut, dari kesimpulan yang saya ambil dari PPT ini adalah grup WhatsApp kampus adalah ruang publik akademik. Apa yang kita ketikkan adalah cerminan akhlak kita. Islam mengajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta, bukan menjadi sumber permusuhan dan kesakitan bagi orang lain. Maksud kesimpulan ini adalah jagalah lisanmu. Sebaik-baiknya lisan adalah akhlak yang engkau cerminkan di dalam dirimu. Dan jagalah ketikanmu
dan jagalah ketikan dari yang engkau bahas di grup itu. Sekian, terima kasih. Bila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.